Jelas. Oke, Mas Wisnu. Sudah jelas semuanya ya? Ya, sip 100%. Oke, saya mulai di sini untuk modul 5 kita belajar mengenai strategi kualitas. Nah, teman-teman bisa sambil buka bukunya juga kalau mau untuk memperjelas tentang modul 5 ini. Untuk yang pertama di sini kontennya ya, kita akan belajar mengenai 4 kegiatan belajar. Yang pertama mengenai pengertian dari kualitas itu sendiri, yang kedua adalah evolusi manajemen kualitas, yang ketiga identifikasi permasalahan dan biaya kualitas, yang keempat adalah penentuan kualitas produk. Nah, untuk kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian kualitas. Di sini untuk namanya kualitas sendiri sebenarnya pengertiannya itu ada banyak ya, tergantung dari sisi mana kita melihat arti sebuah kualitas. Pada umumnya sih, secara umum kualitas sendiri itu diartikan sebagai sebuah fitur nih, dan karakteristik produk yang mempengaruhi kepuasan pelanggan serta cocok untuk digunakan. Ini yang arti secara umum, di mana kita tidak sebagai produsen dan kita pun tidak sebagai konsumen. Sedangkan apabila kita ada seorang pengguna atau seorang konsumen, di sini yang warna biru teman-teman bisa lihat adalah apa kata pelanggan. Jadi apa kata pelanggan, teman-teman tekankan ini ya. Jadi yang namanya kualitas itu semuanya itu apa kata pelanggan, di mana manajemen itu biasanya mereka itu melakukan survei untuk mengetahui persepsi pelanggan. Jadi ini kayak kemarin itu yang mungkin yang datang ke TTM ya, yang diajarkan oleh Mbak Diah Ayu di manajemen pemasaran, yaitu tentang perilaku konsumen, di mana ada kayak semacam survei konsumen. Inilah fungsi dari sebuah survei konsumen, yaitu kita mengetahui semua informasi dari sisi pengguna, seperti itu. Dan untuk pengertian yang ketiga, kita bisa lihat berdasarkan sisi produsennya. Jadi kita sebagai seorang produsen, di mana kualitas sendiri ini diartikan sebagai kesesuaian produk dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan. Jadi sejauh mana produk kita tuh sesuai dengan semua desain yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat produk dengan kualifikasi A, jadi produk kita itu bagaimana, apakah sudah cocok dengan semua kualifikasi A itu baru dinamakan sebagai barang yang berkualitas. Tapi bila tidak, berarti dia tidak berkualitas. Tapi ini adalah murni dari sisi pandang produsen. Nah, yang keempat ini adalah dari sisi pandang produk. Jadi dari sisi pandang produk, kita lihat dari produknya itu, pengertian kualitas sendiri adalah peringkat karakteristik produk yang dapat diukur. Nah, apa sih maksudnya yang dapat diukur di sini? Di sini misalnya kita bisa mengukur bagaimana, berapa sih ukuran dari produk itu. Terus kita juga bisa mengukur bahan bakunya itu menggunakan bahan baku apa, bagus apa tidak, jadi berkualitas apa tidak. Jadi kita murni menilainya dari secara physically itu produknya seperti apa. Itu yang digunakan dalam pengertian kualitas dari sisi produknya. Seperti itu ya untuk yang pertama ini. Apakah ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, silakan langsung aja di chat aja di situ. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya lagi kita masuk ke yang namanya pendekatan dalam pengendalian sebuah kualitas. Jadi kualitas itu harus dikendalikan. Kita sebagai produsen, kita harus bisa mengendalikan atau mengatur berapa kualitas yang kita inginkan, berapa kualitas yang harus kita hasilkan untuk produk kita, supaya pasar itu mau menerima produk kita sendiri. Nah, pendekatannya ini biasanya terdapat 3 pendekatan secara umum. Bisa dilihat dari sisi bahan bakunya, dari segi proses produksinya, atau kita menilainya dari segi produk akhir dari barang kita itu. Nah, dari segi bahan baku
Di sini ini adalah sebuah pendekatan yang sangat menekankan pada kualitas bahan baku atau inputnya untuk mendapatkan output yang baik. Jadi mereka menilai jika bahan baku yang kita gunakan itu bagus, jadi jika bahan bakunya itu berkualitas, pasti outputnya pun berkualitas. Nah, contohnya usaha-usaha yang melakukan pengendalian seperti ini adalah misalkan saja pada permebelan, kayak kayu jati sama kayu rotan. Pastinya kalau kita bedakan ya, sini saya ambil kayu jati, karena kalau dari dua kayu itu pasti yang lebih bagus adalah kayu jati. Kalau kita lihat dari segi inputnya, dan hasil akhirnya pun pasti lebih awet, lebih cantik gitu ya, lebih mahal pula kayunya itu. Jadi seperti itu. Jadi mereka menilai fokus utama pengendalian sebuah kualitas itu dari bahan bakunya dulu. Itu untuk pendekatan yang pertama. Nah, untuk pendekatan yang kedua adalah mereka atau pengusahawan yang menilai dan berusaha mengendalikan kualitasnya melalui segi proses produksi. Jadi di sini pengendalian kualitas mereka itu, quality controlnya itu ditekankan pada proses produksi yang mereka jalankan. Contohnya saja, ini misalnya pada produk kemasan sirup atau kapsul. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan masalah bahan baku, tapi mereka fokus utama adalah bagaimana karyawan-karyawan itu memproduksi. Jadi benar-benar diteliti, dijaga benar-benar pengendalian kualitas dalam segi produksi. Kayak kenapa saya bilang sirup ya? Kayak sekarang sirup, misalnya sirup jeruk gitu, mungkin bahan jeruknya nggak sebagus jeruk yang kita beli di pasaran, yang kulitnya mulus, yang ukurannya sama, enggak. Jadi jeruknya mungkin sedikit kecil, kadang ada yang manis, ada yang kecut. Nah, tapi pemrosesannya itu dilakukan sedemikian rupa dengan kontrol yang bagus sehingga nanti hasilnya pun akan bagus seperti itu. Balancing antara jeruk yang manis, jeruk yang kecut mungkin akan menjadi sama dengan hasil yang bagus dengan sebuah proses yang baik. Itu yang dinamakan pendekatan pengendalian pada sisi prosesnya. Nah, yang terakhir itu biasanya pada perusahaan-perusahaan yang pengendalian kualitasnya itu ada pada final product, ada pada produk akhir dia. Jadi ketika produk itu telah jadi, baru mereka itu melakukan pengontrolan kualitas. Jadi sebelum produk ini dipasarkan, jadi sebelum keluar dari gudang, dari pasar untuk didistribusikan, nah disitulah dilakukan sebuah pengecekan kualitasnya seperti apa gitu. Nah, contohnya saja biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang produknya itu tidak terlalu memiliki dampak yang signifikan ya. Istilahnya produknya itu masih bisa ditolerir seperti es batu ya, kan dia cenderung bahan bakunya paling hanya air, prosesnya mungkin hanya didinginkan saja, di freezing lalu jadi seperti itu. Jadi mereka murni melihat pada hasil akhirnya saja, karena pengontrolan dari awal itu sudah sangat mudah seperti itu. Nah, di dunia bisnis sebenarnya teman-teman, di bisnis dengan level yang sangat tinggi, sebenarnya kita nggak bisa kalau misalnya perusahaan itu hanya menggunakan satu jenis pengendalian kualitas, tapi ada beberapa perusahaan multinasional atau perusahaan besar itu biasanya mereka menggunakan ketiganya. Jadi mereka juga melakukan pengecekan dari bahan baku, mereka juga melakukan pengecekan pada proses, begitu pula pada produk akhir. Jadi sebenarnya ketiga bahan ini pengendalian ini bisa digunakan secara bersama-sama, tapi itu hanya pada perusahaan-perusahaan besar. Karena kenapa? Tentunya apabila kita melakukan sebuah pengendalian kualitas, pasti ada yang namanya cost, ada yang namanya biaya. Jadi untuk mereka yang misalnya menghasilkan barang dengan harga yang cukup tinggi, misalnya barang-barang branded, mereka pasti akan melakukan ketiga kegiatan ini. Jadi mereka punya garansi buat konsumen gitu, punya jaminan buat konsumen bahwa barang-barang mereka itu benar-benar berkualitas. Namun untuk perusahaan yang tadi saya bilang, kayak perusahaan kelas menengah seperti mebel kayu, misalnya perusahaan es batu, kan tidak mungkin melakukan ketiganya sekaligus karena mereka juga akan terhalang dengan namanya biaya.
Nah, jadi mereka biasanya akan fokus pada salah satu pengendalian kualitas ini. Jadi tidak dilakukan secara bersama-sama secara keseluruhan. Seperti itu. Perbedaannya pada perusahaan yang kelas menengah ke bawah dan perusahaan yang menengah ke atas, atau perusahaan-perusahaan yang multinasional itu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita langsung ini, karena materi malam ini sebenarnya cukup sedikit ya, kalau saya bilang sangat sedikit mungkin, kan total PPT saya juga cuma 10 PPT di sini, dan kita hanya bermain pada teori-teori saja, tidak seperti biasanya. Jadi teman-teman bisa diskusi sesuatu ya di sini kalau misalkan ada yang nggak dimengerti lagi ya. Kita masuk ke modul 2 ya. Di sini untuk KB2, maksudnya kegiatan belajar 2. Di sini untuk kegiatan belajar 1, apakah ada ingin ditanyakan untuk Mas Wisnu, Mbak Titin? Oke, Mbak Titin udah oke. Mbak Helen, kalau sama Mbak Ari, kalau ada yang mau tanyakan langsung ya, di chat aja nanti. Kita lanjut ke kegiatan belajar 2. Di sini mengenai evolusi manajemen kualitas. Nah, evolusi manajemen kualitas, evolusi itu adalah intinya adalah perkembangan ya. Bagaimana sebuah manajemen kualitas ini kan adalah sebuah teori. Bagaimana dia berkembang, bagaimana dia mendapatkan teori-teorinya hingga sekarang. Jadi itu melalui beberapa tahap ya, tahap perkembangan. Ini kira-kira ada 6 tahap dari perkembangan manajemen kualitas. Untuk yang pertama, yang namanya tahap operator. Tahap operator itu adalah tahap di mana manajemen kualitas itu ditangani penuh, jadi ditangani seluruhnya oleh operator. Operator ini bisa operator mesin, kayak seperti itu ya. Jadi dia bertanggung jawab pada pengendalian kualitas sebuah produk. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini, apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu biasanya terdapat perbedaan kualitas produk. Jadi mungkin kalau perusahaannya itu masih taraf perusahaan lokal ya, istilahnya perusahaan kecil, ini akan efisien menggunakan hal seperti ini. Jadi hanya para operatornya itu hanya sedikit karena masih pada tingkat perusahaan kecil. Tetapi ketika perusahaan itu sudah berkembang, perusahaan besar, dan misalnya dia tuh punya cabang, buka cabang di mana gitu, di kota lain atau di daerah lain seperti itu. Nah, pasti akan terjadi sebuah kesenjangan di mana adanya perbedaan kualitas produk. Karena kenapanya ini, operator ini kan manusia ya, dan dia itu subjektif sekali. Jadi dia tidak akan sama antara satu yang dengan yang lainnya, itu tidak akan menghasilkan barang yang sama karena mereka belum memiliki sebuah standar di sini. Jadi tahap operator ini belum adanya sebuah standar resmi dari perusahaan. Jadi semua tergantung pada si operatornya ini. Itulah kekurangan pada tahap 1, sehingga berkembang lagi dengan ada yaitu tahap 2, yaitu tahap supervisor. Di sini perusahaan-perusahaan mulai memikirkan bagaimana caranya untuk memperkecil kesenjangan itu atau perbedaan itu dengan cara memberikan sebuah supervisor pada beberapa operator ya. Nah, gunanya supervisor ini, dia akan memberikan arahan dan pengawasan dalam pelaksanaan proses produksi. Jadi dia akan membawahi beberapa operator dan melakukan pengarahan pada mereka. Jadi sekarang cangkupannya lebih luas lagi ya. Nah, namun tetap saja pada skala usaha yang besar dan terus berkembang, maka kesenjangan atau misalnya perbedaan pemahaman standar kualitas itu pada masing-masing supervisor itu tetap akan berbeda, karena bagaimanapun ini masih secara subjektif, yaitu manusia. Jadi supervisor ini kan manusia, jadi pasti antara supervisor A dan B mungkin saja akan terjadi sebuah pemahaman yang berbeda.